Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Selamat pagi adik-adik, shalom. Apa kabar hari ini? Ya, Kakak Wika berharap semua kita dalam keadaan sehat dan selamat datang di ibadah online PK Semar Jemaat Efrata Andonohu tanggal 22 November tahun 2020. Nah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, kita mulai dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai.
Ya adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya jemput adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan dari pujian Bapa Engkau sungguh baik. Ya, adik-adik kita tetap berdiri dan kita akan berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Rosalina. Dipersilakan. Lipat tangan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh beribadah secara online di hari Minggu ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, ibadah kami mulai dari awal hingga selesainya. Tuhan kiranya memberkati agar semua puji-pujian kami, firman-Mu yang akan diberitakan boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga selesainya, kiranya jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan masuk pada pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah, serta memohon pengampunan daripadanya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami.
Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik kepada kita semua. Dia mau mengampuni kesalahan kita semua, dan Allah tetap setia mengasihi kita sampai selama-lamanya. Nah, untuk meresponi pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah kita, mari kita menyanyi lagu Aku Istimewa. Adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Mendoakan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dipersilakan kepada Ibu Guru Risti. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami boleh beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Berkati kami semua ya Tuhan, dan saat ini tibalah bagi kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau urapi dan beri kami hikmat ya Tuhan, sehingga kami semua boleh mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu sehat dan penuh sukacita. Berjumpa kembali dengan Kakak Feby pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan.
Kakak Feby mempersilakan adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya, duduk manis di depan TV ya, karena kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan video singkat yang satu ini. Oke adik-adik, ya, selamat menyaksikan. Check it out. Ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita telah menyaksikan video singkat atau ilustrasi yang barusan ya. Ya, pada pagi hari ini kakak memberi tema atau judul cerita kita yaitu jangan menghakimi. Ya adik-adik, silakan kakak mempersilakan adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Kita akan membuka dan membaca bersama-sama yang menjadi dasar atau landasan cerita kita pada pagi hari ini. Ya adik-adik, kita buka dari Yohanes pasal 7 ayat 24. Yohanes pasal 7 ayat 24. Silakan adik-adik dibuka Alkitabnya, kita akan membaca bersama-sama ya.
Yohanes pasal 7 ayat 24. Sudah dapat semuanya? Kita akan membaca bersama-sama. Ya, Yohanes pasal 7 ayat 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ya adik-adik, itulah cerita kita, landasan atau dasar cerita kita pada pagi hari ini. Adik-adik, seperti firman Tuhan yang telah kita baca, Tuhan berpesan jangan menghakimi. Ayo, ada yang tahu apa itu menghakimi? Menghakimi artinya menduga, menuduh, mengkritik, atau membenarkan hal yang salah. Ya adik-adik, itu adalah arti dari menghakimi yang menjadi judul cerita kita pada pagi hari ini, yaitu jangan menghakimi. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, seperti video singkat yang telah kita nonton bersama, yaitu seorang nenek tua yang sangat berusaha keras untuk mendapatkan sebuah yang dia inginkan, yaitu adalah satu bungkus kue. Dia dengan semangatnya mendapatkan kue itu. Setelah dia mendapatkannya, dia akhirnya memakan kue itu. Namun pada saat dia sedang memakan kue itu, ada seorang anak muda yang datang. Ternyata anak muda itu juga mempunyai kue yang sama, dan tanpa dia ketahui bahwa nenek itu memakan kue dari anak muda itu, dan dia sangat kesal. Nenek itu berpikir bahwa anak muda itu memakan kue nenek. Akhirnya nenek itu marah dan pergi meninggalkan pemuda itu. Setelah dia pergi, dia baru menyadari bahwa kue yang dimakan adalah kue dari pemuda itu, bukan kue dari pemilik nenek itu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, nenek itu menyadari pada saat keretanya sudah berjalan, dan dia baru menyadari bahwa kue atau cookies itu bukan miliknya. Akhirnya dia ingin meminta maaf, namun sudah terlanjur adik-adik, keretanya sudah berjalan dengan kencang, dengan lajunya, dan nenek tua itu tidak bisa meminta maaf atas tuduhan atau dugaan yang dia tujukan kepada pemuda itu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengetahui bahwa kita tidak boleh menduga atau menuduh orang lain tanpa ada bukti atau faktanya. Kita tidak bisa membenarkan hal yang tidak ada bukti atau faktanya. Ya adik-adik, jika kita kehilangan barang atau ada sesuatu barang kita tidak ada pada tempatnya, kita tidak boleh langsung menuduh bahwa ini yang mengambil. Kita tidak boleh langsung menduga kakak atau adik atau di sekitaran kita saja yang mengambilnya. Tetapi kita harus bertanya dengan baik-baik siapa yang mengambil barang kita. Kita tidak boleh langsung menduduh atau menduga, karena kita tidak boleh langsung menghakimi orang-orang itu bahwa mengambil barang kita. Ya adik-adik, ketika kita menghakimi seseorang atas segala sesuatu hal, maka harus didukung oleh bukti dan fakta yang ada. Karena ingat, pesan Tuhan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ya adik-adik, Tuhan berpesan bahwa kita tidak boleh menuduh dan menduga, seperti video yang tadi. Apapun itu yang kita punyai, jika tidak ada di tempatnya, kita tidak boleh langsung menuduh orang lain atau menduga orang lain. Karena Tuhan berpesan, hiduplah sebagai orang yang baik dalam kebenaran, hiduplah sebagai orang yang berlaku adil karena kebenaran, dan hiduplah sebagai orang benar yang berpikir, berkata, dan bertindak benar, agar Yesus Kristus dimuliakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan berpesan bahwa kita tidak boleh menghakimi orang lain dengan semena-mena, tidak boleh menduga orang lain. Semua harus ada bukti dan faktanya. Kita tidak boleh berpendapat bahwa orang itu salah jika kita tidak mengetahui apa alasannya. Ya adik-adik, karena
Kalau itu semua sudah terjadi, kita sudah menghakimi orang lain, kita sudah menuduh orang lain, dan ternyata itu tidak benar. Ketika kita ingin meminta maaf, kita ingin menyatakan bahwa hal yang kita tuduhkan itu ternyata salah, namun semuanya itu sudah berlalu. Seperti yang kayak nenek tadi ya, keretanya dengan kencang dengan lajunya sudah berjalan, nenek itu tidak bisa berbuat apa lagi karena dia sudah meninggalkan anak muda itu. Akhirnya dia menuduh anak muda itu mengambil barangnya. Adik-adik, kita tidak boleh seperti itu karena kita harus mengetahui dulu apa yang benarnya, karena kita tidak boleh menuduh, menduga, dan tidak boleh menghakimi orang lain seperti cerita kita pada pagi hari ini. Semoga pesan dari cerita kita pada pagi hari ini dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik semua. Demikianlah cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita melakukan pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, adik-adik, mari mempersiapkan diri kalian dan lipat tangan karena kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Kori. Anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Namun sebelumnya Ibu Guru minta kalian duduk dengan tenang, diam, dan fokus untuk kita mengikuti doa syukur dan syafaat kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini karena kasih kemurahan-Mu, Engkau sudah menyertai kami untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di mana sesaat yang lalu Engkau sudah memberikan kami waktu khususnya untuk mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kakak Feby. Biarlah Tuhan firman-Mu yang baru kami dengar tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan tertanam baik di dalam loh hati kami yang paling dalam, lalu kami dapat lakukan itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kakak Feby yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati dia, berikan dia kekuatan kesehatan, dan Engkau selalu peliharakan dalam kehidupannya, dan Engkau semakin pertambah-tambahkan khususnya di dalam pelayanan PK Semar di gereja kami. Terima kasih Bapa di sorga. Pada pagi hari ini juga kami hendak berdoa buat teman-teman kami semua yang hadir saat ini. Berkati mereka Tuhan, berikan dia kekuatan kesehatan, berkati dalam kehidupannya sebagai anak-anak sekolah minggu, dan juga Tuhan berkati di dalam belajar mereka setiap hari,
dalam mengikuti pelajaran di rumah masing-masing. Biar Tuhan Engkau senantiasa peliharakan dalam sepanjang kehidupan mereka. Kami juga hendak berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir saat ini. Kami tidak tahu apa alasan mereka sehingga mereka tidak bisa mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan Engkau melawat mereka apabila mereka dalam keadaan sakit. Berkati Tuhan, berikan dia kesembuhan dan berkati obat-obat yang mereka konsumsi sebagai penawar dalam tubuh mereka sehingga mereka memperoleh kekuatan yang baru dan dapat sehat kembali dan boleh lagi mengikuti aktivitas setiap hari dan pada minggu mendatang boleh mengikuti ibadah online. Bagi teman-teman kami yang malas Tuhan, Engkau ketuk pintu hati mereka yang keras untuk mengikuti ibadah. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka hati yang lemah lembut sehingga mereka mau mengikuti ibadah online yang dilaksanakan setiap minggunya, sehingga mereka terpelihara juga oleh kasih kemurahan Tuhan di dalam mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami juga hendak berdoa buat Bapak guru pengasuh sekolah minggu. Biar Engkau berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan kesehatan dan peliharakan mereka sehingga mereka senantiasa setia di dalam mendampingi kami anak-anak sekolah minggu. Mereka senantiasa terpelihara juga oleh kasih kemurahan-Mu. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami juga hendak berdoa buat kedua orang tua kami. Berkati mereka di masa-masa tua mereka, berkati dalam pekerjaan mereka dan usaha mereka, dan berikan mereka kesabaran di dalam mendidik kami anak-anaknya. Kekuatan dan kesehatan terpelihara oleh kasih kemurahan Tuhan untuk kedua orang tua kami. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami juga hendak berdoa untuk kondisi pandemi yang masih terjadi di negara kami ini. Mohon Tuhan agar supaya segera berlalu dan boleh kami lagi melaksanakan aktivitas kami sebagai anak sekolah minggu, sebagai anak sekolah, sebagai pelajar, dan dapat lagi normal seperti biasa. Dan pandemi ini akan tidak ada lagi Tuhan, dan boleh lagi kami aktif seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga hendak berdoa buat para pemerintah kami mulai dari pelosok-pelosok tanah air hingga ke ibu kota negara. Berikan roh hikmat pengetahuan di dalam memikirkan bangsa negara kami. Berikan mereka kebijaksanaan Tuhan sehingga mereka dapat mengelola negara kami ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga hendak berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Tuhan agar bangsa negara kami ini menjadi bangsa yang sejahtera, makmur, dan terpelihara oleh kasih kemurahan Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sempurnakan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam persembahan. Untuk itu kakak harap kalian sudah mempersiapkan kolekte kalian masing-masing, melipatnya dengan rapi karena kita akan mempersembahkan untuk Tuhan. Dan mari kita memuji Tuhan dengan melakukan pujian bawah persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu.
kasih, kita akan bersama-sama mendoakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kakak Desi. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendoakan persembahan kita. Mari satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih Tuhan, sesaat yang lalu kami boleh memberikan persembahan yang kami yakin Tuhan asalnya daripada-Mu. Tuhan, apa yang boleh kami berikan pada hari ini, Tuhan berkati dan lindungi, sehingga boleh digunakan bagi kelebaran nama-Mu. Bapa yang Maha Kasih, berkat-berkat-Mu yang masih ada pada kami, tuntun kami untuk bisa mempergunakannya dengan kebijaksanaan. Bapa yang Maha Kasih, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kakak minta kalian semua berdiri. Ya, kita akan bersuka cita menyanyikan pujian Laskar Kristus. Yang semangat ya menyanyinya. Untuk doa penutup dipersilahkan dengan penuh kasih Kakak Priska. Adik-adik, kita akan berdoa mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami kembali menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, dalam melaksanakan kehidupan kami selama seminggu ke depan, Tuhan saja kiranya yang selalu menyertai, memperlengkapi kami dengan kuat dan kuasa daripada-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.